Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya kita tetap bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Ya, pujikan sendiri dalam nama Yesus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan biarlah membukakan mata rohani kita lebih dalam lagi dan mengenal kasih-Nya, biar kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah sesuai apa yang Tuhan mau. Kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin, bekerja sesuai dengan apa yang Kau firmankan, dan Kau yang mengawali dan Kau yang mengakhirinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kuasa firman-Mu, bekerja atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu di YouTube, di sarana yang lain. Semuanya Engkau berkati, Engkau kasih mereka semua seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita dalam Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, kalau di tempat saya pada pagi hari itu seringnya ada seorang yang menggembalakan bebek, saudara. Bebek itu banyak ya, sekitar 100 sampai 200 kadang ya, banyak sekali pokoknya. Dan dia cuma pakai tongkat agak panjang dikit gitu, terus dia bilang, "Hei, wisut," gitu, langsung lurut semua, manut gitu ya. "Ayo makan, masuk sawah," gitu ya. "Ayo keluar," gitu ya. Jadi dia nuruti gembalanya. Kalau gembalanya apa gitu dia nuruti. Pernah saya nyoba untuk menggembalakan, dia nggak mau, saudara. Maunya sama yang punya saja, saudara. Ya itulah, makanya semua itu. Contoh lagi, ada kucing saya itu kalau dengar suara ibunya, ya tau kan kucing saya itu banyak ya, ada banyak, tapi kalau bukan ibunya anaknya nggak mau, saudara, nggak mau, nggak ya. Jadi kalau ibunya datang meong gitu aja tuh, wah langsung dipuarani ibunya gitu ya. Jadi anak-anak itu mendengarkan suara ibunya atau induknya lah istilahnya gitu ya. Kalau di kucing itu sayangnya yang laki-laki itu kurang ya. Tapi kalau kesetiaan ibu itu luar biasa. Begitu dengar anaknya meong dikit aja meong gitu, itu langsung duatang, saudara. Kucingnya itu langsung lari gitu, dijilatin, terus akhirnya disusui gitu ya. Saya sampai heran, luar biasa nih ya kucing-kucing ini ya. Kok bisa setia ya sama anaknya sampai besar begitu, saudara. Itu sampai umur berapa ya, sampai giginya keluar itu ya anaknya ya, itu bersih terus loh, saudara, kandangnya ya toh, semua dimakan sama ibunya. Luar biasa, saudara, itu waduh luar biasa bersihnya. Sampai saya heran, ini kesetiaan kucing kok bisa ngalah-ngalahi kayak manusia aja kalah kayaknya nih sama kucing. Itu kotorannya dimakan loh, saudara, sampai umur berapa ya, 1,5 bulan. Pokoknya kalau udah giginya keluar gitu, dia nggak mau disusoni, saudara. Udah ya, itu saat itu sudah anaknya disuruh mandiri, sudah nggak mau dimandiin, nggak mau diapa-apain lagi, sudah. Itu mulai bayi sampai umur ya 1 bulan lebih itu semua dirawat terus sama si ibunya ini luar biasa, saudara. Makanya itu saya kadang-kadang lihat ya, kerohanian itu harusnya kita belajar seperti kalau kita mendengar suara gembala. Kalau Tuhan bilang aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik berarti gembala yang selalu memelihara domba-dombanya dengan benar, ya toh. Sekarang gini, saudara, kalau di gereja umpamanya ada jemaat satu yang hilang, harusnya itu dicari, saudara. Jangan dibiarin, karena lek kita dombakan bebek ya, bebek itu 200 biasanya ya. Bapaknya saya tanya, "Pak, kalau umpamanya 200 terus kurang satu gimana Pak cara ngitungnya?" Ya nanti tahu kok, kita ngitung itu langsung gitu pakai tongkatnya, itu bisa langsung 10 apa 20 gitu bisa tahu. Jadi kurang satu gitu tahu nanti. Jadi itu dicari loh, saudara. Kalau sama tukang bebeknya itu satu hilang aja dicari gitu loh. Kalau di gereja-gereja itu kalau dombanya hilang satu kok malah nggak dicari ya, kadang ya. Itu yang saya heran ya, kenapa ya, padahal kalau secara firman Tuhan kita itu anggota tubuh Kristus. Kalau ada yang satu hilang itu berarti ada yang sakit. Di antara kita ada yang sakit, berarti yang lainnya itu harus ngobati anggota tubuh yang lain. Contoh mamane seperti firman-firman saya yang sudah saya sampaikan itu, kalau kaki kita sakit luka kan
tangan ikut ngobatin ya toh, pakai perasaan dengan lembut gitu-gitu ya. Makanya kalau kita ada yang berbuat dosa atau jatuh dalam dosa itu, selain kita doain ya kita besuk. Kenapa ya Pak kamu berbuat dosa ya, jangan begitu. Nah itu harus dirawat lah, istilahnya diobati, itu dirawat, disayang gitu. Bukan berarti terus malah dimarahin, malah apa-apain gitu ya. Terus kalau anak kita itu ngalami masalah, memane dia nggak nurut dan sebagainya, itu jangan dimarahi saudara, biarin aja, kita kasih tahu, bisa kita sayang. Ya itu seperti orang ngobati itu, kalau di dokter kan ngobati, kalau ada yang susternya jahat ya nggak kerasan, pasiennya cepet pengen minta pulang saja gitu saudara, biasanya begitu. Makanya kalau ya terus kalau ke dokter itu ada pasien yang lucu ya, saya itu kalau nggak pakai dokter A, nggak dokter B itu saya nggak cocok lah. Kenapa itu gitu ya, sebetulnya ya itulah, semua itu memang sudah karunia Tuhan disesuaikan. Jadi kalau kita itu kalau Tuhan, makanya Tuhan bilang begini, sebetulnya aku itu gembala yang baik, tapi kalau orang nggak mau dengar suaraku ya sudah, nggak apa-apa, berarti kita bukan domba-domba Tuhan ya. Sebetulnya kita ini adalah domba-domba Tuhan ya toh. Tuhan itu gembala kita, tetapi kadang Tuhan itu selalu berbicara hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang membuat kita menjadi hidup benar di dunia, dan nanti di kerajaan surga pasti sudah disediakan tempat sama Tuhan. Tapi kadang kita nggak mau. Lah itu saya herannya juga begitu, kenapa ya manusia kok bisa begitu ya. Padahal di dunia ini kan hidup hanya sementara, tetapi yang dikejar hanya daging gitu ya, kesukaan daging gitu ya. Kalau nggak punya uang itu rasanya kayak orang mati gitu saudara. Rasanya kayak sudah dunia itu kiamat. Duit gitu ya. Tapi ya itulah kenyataan kehidupan di dunia ini, begitu saudara. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, coba dengarlah dulu. Kalau Tuhan tuh sebagai gembala yang baik kan, Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbau berat, aku memberi kelegaan. Loh, yang memberi kelegaan itu hanya Tuhan saudara. Terus kemudian gini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh, wis jelas-jelas kalau mau datang ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ya toh, supaya kita bisa sampai Bapa di surga gitu ya. Terus ada lagi bahwa aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi aku. Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Loh, kita itu kadang-kadang kan lucu, gembala kita itu yaitu Tuhan Yesus itu kan ya baik, ya memberikan jalan kehidupan kebenaran ya toh. Yang letih lesu akan diberi kelegaan, ia membimbing kita ke air yang tenang, menyediakan makanan bagi kita. Bahkan dia itu ya gembala yang baik itu ya luar biasa lah. Satu hilang aja dicari, diopain, yang 99 ditinggal. Makanya Tuhan itu kurang baik apa ya, dia memberikan yang terbaik untuk kita saudara. Bahkan dia rela berperang gantikan kita, bahkan dia rela mati untuk kita ya. Itu gembala yang baik seperti itu, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah sekarang kita sebagai domba-domba, bisakah kita setia sama gembala kita ya? Anjing itu setia banget sama juragannya saudara. Masa kesetiaannya, maaf loh, ini saya bukan bandingkan manusia dengan binatang enggak. Ini saya cuma menggambarkan kesetiaan anjing itu luar biasa sama yang pemiliknya saudara. Ya memang ada juga yang anjing yang makan juragane, karena juragane lama-lama nggak ngasih makan ya dimakan saudara. Itu ada juga. Tetapi kesetiaan anjing itu sungguh luar biasa saudara. Dia sangat mengasihi pemiliknya. Dia akan menolong pemiliknya bila pemiliknya dalam kesusahan. Nah, seperti kita sebagai domba-domba yang memiliki tanggung jawab kepada gembala. Kenapa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Pada pertama kali dia sudah rela memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus rela mati untuk, kenapa kok dia bisa menebus kita orang-orang yang berdosa? Karena Tuhan Yesus terbukti
dia adalah manusia 100%, Allah yang menjelma jadi manusia 100% yang tidak berdosa, yang bisa menebus dosa orang-orang berdosa. Tanpa Yesus, yang kalau Yesus maunya berdosa ya nggak bisa menebus orang berdosa, saudara. Sama aja sama penjahat-penjahat yang mati di kayu salib dengan Tuhan Yesus itu. Itulah kehebatannya Tuhan Yesus. Dia rela mati karena dia tidak berdosa dijadikan dosa, saudara. Nah, itulah gembala yang baik. Ya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita, kalau Tuhan katakan kita itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang bersatu untuk kemuliaan kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Makanya kalau kita, bagaimana kita menyenangkan gembala sebagai domba-domba yang menyenangkan gembala. Ya, itu aja. Karena pada saat Tuhan katakan begini, hei, hati-hati lu, di sekeliling lu banyak singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam kamu. Lah, itulah keduniawian, saudara. Keduniawian itu selalu menipu kita seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menelan domba-domba. Nah, kita itu yang akan ditelannya melalui keadaan zaman ini, melalui keuangan, melalui perselisihan, salah paham, dan segala sesuatu yang bersifat kedagingan, yaitu yang membuat dosa kita itu sebetulnya panca indera ini, saudara. Ya telinga, ya mata, ya mulut, ya pemikiran kita. Ya dengan kita melihat, mendengar, dan berkata-kata itu akhirnya pemikiran kita jadi error juga kalau kita terpengaruh oleh bapak pendusta ya. Makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, ayo kembali kepada gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus yang rela mati memberikan nyawanya untuk kita, umat tebusannya, yaitu dosa-dosa kita sudah ditebus, segala penyakit kita sudah ditebus, kemiskinan kita sudah ditebus, segala penderitaan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya sebenarnya gini, kita itu adalah domba-domba yang teropeni dengan Tuhan. Itu yang perlu diimani, diyakini, diharapkan setiap saat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Makanya nanti baca di Mazmur pasal 23, itu Allah sejak dulu di perjanjian lama aja sudah seperti itu, dan mengajak kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sepanjang masa ya. Daging itu enggak kekal, saudara. Daging itu selama kita hidup di dunia dia berfungsi, tetapi setelah kita meninggal dunia yang berfungsi adalah roh kita. Janganlah karena perbuatan daging kita tidak adil terhadap roh kita ya, sehingga roh kita mati masuk neraka, saudara. Nah, ini loh, ikutilah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Ya, ajaran Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa harus saya ulang-ulang? Karena setiap kita membaca Alkitab, sebetulnya kita itu sudah bertemu dengan Allah. Itulah isi hati Tuhan, yaitu surat Tuhan yang ditulis melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita untuk datang kepada Dia sebagai gembala yang baik. Ya, mendengar suara gembala. Jadi kalau kita itu dengar firman, gila istilahnya, gila, kita itu malah marah-marah, kita benci dengan orang yang menyampaikan, umpamanya firmannya saya sampaikan terus kemudian merasa tersinggung dan sebagainya, itu sebetulnya itu suara gembala untuk menyayangi anak-anaknya. Lah kalau di dunia kan sering gini, aku iki nyeneni kowe iki karena aku sayang lho mbek kowe. Lek aku gak sayang mbek kowe wis tak jarno, iso gahara tak gagas sak kowe. Manusia itu sebetulnya kan gitu, saudara. Perlu perhatian. Kalau nggak diperhatikan marah. Contoh gini, saya nyuruh anak saya, Michelle, Karen, ya Pak, tolong itu kerannya dimatiin. Ya Pak, bentar, sampai amber-amber umpamanya gitu ya. Kita kadang-kadang kita jengkel ya. Saya dulu jengkel, saudara, tapi sekarang enggak. Tak biarin, kalau tak suruh enggak mau ya sudah, tak matiin sendiri, saudara. Karena apa? Tuhan ngajarin yang ngerubah hati mereka itu, yang ngerubah hatinya itu, yang bisa semeleh, bisa mau melakukan segala sesuatu nurut dengan kemauan Tuhan, itu cuma Tuhan. Saudara, gini, yang bisa melembutkan hati saya bisa percaya Tuhan, ini semua karena Tuhan.
karena dia gembala yang baik. Lah pada saat nanti kita masing-masing didatangi gembala yang baik, itu kita akan menerima pertobatan sejati di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa lari daripada kasih-Nya. Kita akan selalu datang kepada Dia. Kita akan selalu sregep doa. Kita akan selalu sregep memuji Tuhan. Kita selalu sregep untuk memberitakan firman-Nya. Setiap apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita bagikan ke saudara seiman yang lain sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Itu saudara. Kita belajar begini saudara. Ayo mulai saat ini dengar suara gembala yang baik. Ini gini, tanggung jawab kita di hadapan gembala Tuhan itu adalah masing-masing pribadi. Pada saat kita meninggal, nanti ditanyai Tuhan itu masing-masing pribadi. Memang gini, kadang-kadang kita itu senang ya, kalau ada sesuatu hal yang baik gitu ya, kita ambil terus kita bagi ke orang lain. Firman Tuhan mamanya, aku kok untuk berkat ya melalui ini, terus akhirnya kita bagikan. Itu nggak salah saudara, itu juga bagus, itu tidak salah juga, dan itu benar sesuai apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan itu kepingin begini, kita itu jadi saksi, kepingin kan Tuhan bilang, ayo kamu itu jadi saksiku, kalau kamu domba-dombaku, kamu itu nanti ngikuti aku ini teladanmu. Lah makanya Tuhan tuh kepingin kesaksian pribadimu. Jangan kamu cerita tentang pengalaman orang lain yang kamu dapat berkat terus kamu ceritakan ke orang lain. Itu sudah bagus, nggak salah juga enggak. Tetapi lebih baik lagi kalau kamu sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan kamu cerita ke orang lain. Seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Setiap firman yang sudah saya sampaikan di channel YouTube ini semua, saya sudah ngalami. Termasuk mendengar suara gembala yang baik pada saat ini. Saya nggak pernah seperti ahli Taurat. Jadi firman Tuhan saya susun satu-satu gitu ya. Saya susun satu-satu, buat khotbah hari ini gitu. Ayo iki apik iki tak khotbahke. Bukan begitu saudara. Jadi kalau tuntunan Roh Kudus itu kita ngalami, terus kita berdoa, itu terus Roh Kudus suruh sampaikan. Begitu saudara. Jadi kalau belum mengalami nggak bisa saudara. Ya. Pernikahan itu kenapa harus monogami? Itu dulu saya juga sudah ngalami. Pernikahan itu yang benar tetap monogami. Ya toh, kesalahan-kesalahan manusia yang terjadi sehingga punya istri 2, istri 3. Itu kenapa? Itu semua karena hawa nafsu. Lah sebetulnya dosa itu ya karena daging saudara. Karena daging itu lemah, roh itu kuat. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu hidup di dalam roh, nanti seperti Tuhan Yesus. Menggunakan pedang roh pasti. Tuhan Yesus itu setelah puasa 40 hari dicobai oleh setan, dia mengatakan firman Tuhan mengatakan. Makanya gunakanlah pedang roh seperti Efesus pasal 6 itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau lepas dari dosa, itu pertama dulu yang dikatakan adalah kita harus menggunakan firman Tuhan. Kedua, jangan coba-coba mengizinkan dia masuk menipu kita. Itu sudah ada firman Tuhannya. Nanti kamu izinkan satu masuk, dia mengajak 7 roh yang jahat, lebih jahat lainnya masuk ke dalam hidupanmu, kamu semakin parah kehidupannya. Nah makanya kalau ingin mendengar suara gembala yang baik, ialah kalau Tuhan gini katakan, firmanku kusampaikan saat ini melalui hamba-hambaku, kamu terima, itu kamu renungkan, kamu bertindak hati-hati sesuai yang kufirmankan saat ini. Berjalanlah sesuai itu, kamu akan menerima berkatnya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara iman, sekarang yang mendengarkan kuasa firman ini, ayo coba dengarkan firman ini. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Baca ya di Mazmur pasal 23 dan renungkanlah, itu pujian. Ada lagunya itu ya saudara. Nanti resapi firmannya itu dan amini, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Karena dia adalah gembala yang baik ya. Oke, sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya di One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Bapak terima kasih pada malam hari ini. Kuasa firman-Mu bekerja atas kami semuanya. Dan kami yakin dan percaya dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik atas kami. Yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu
sudah memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin Engkau adalah suara gembala yang baik, yaitu kuasa firman-Mu ini yang bekerja atas kami semuanya. Dan kami yakin kami adalah umat-umat yang berada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dalam tuntunan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam kemenangan-Mu, lepas dari segala penyakit, lepas dari segala penderitaan, lepas dari segala kemiskinan, lepas dari segala kutuk dosa, lepas dari segala hal-hal yang negatif, kedagingan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami adalah umat pemenang yang sudah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dengan kuasa darah-Mu Engkau sudah memerdekakan kami, memenangkan kami, melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, sampai ketemu lagi di session berikutnya One Way Ministry. Ingat, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. One Way Ministry. Haleluya, amin.